Nama kakak, Kak Kris. Nah, Kak, kita mau ngapain nih hari ini, Kak? Sekarang kita mau ibadah sekolah minggu. Wow. Nah, ngomong-ngomong, Ya, Kak. sekarang ini ibadah kita yang keempat. Wah. Jadi kita harus ngapain ya, Kak? Nah, sekarang adik-adik ambil posisi yang baik, duduk yang manis. Kakak tunggu sampai dalam hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang sudah mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan pulpen. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulaikan ibadah kita ya. Mari kita bernyanyi dengan satu lagu pujian yang berjudul Saat Pagi Hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita awali lagu ini adik-adik ya. Saat pagi hariku datang lagi, Menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah. sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Nah, sekarang kita berdoa. Jangan lupa lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kakak akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Pada saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang ada di tempat ini dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa sama-sama memberkati kami. Amin. Amin. Kak Kris, Iya, Kak. selama Sabtu minggu ini Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Dia sudah menjaga kita, melindungi kita, memberi kita kesehatan. Wow. Untuk itu kita nyanyi satu lagu untuk Tuhan. Apa tuh, Kak? I love you I Jesus. love you, Jesus. Ikuti kakak ya, adik-adik ya. I love you, Jesus. Down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Down in my heart. Tinggal bang. Down, down, down in my heart. Down, down, down in my heart. Aku cinta Yesus. I
Pernah. Kayak mana rasanya naik gunung? Aduh, capek banget, Kak. Aduh. Nah, kakak pernah ke sungai nggak? Nah, itu sering, Kak. Ngapain ke sungai? Chris mancing di situ, Kak. Nyari ikan. Wow, nah Kak Kris pernah lihat bintang-bintang di langit nggak? Nah, itu sering, Kak. Tiap malam Kak Chris sering lihat bintang-bintang. Wow, nah Kak Kris tahu nggak itu ciptaannya siapa? Siapa ya, Kak? Nah, itu semua ciptaan Tuhan yang Maha Wah. Besar. Nah, untuk itu sekarang kita nyanyi satu lagu pujian, yaitu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, kita nyanyi lebih cepat lagi ya, Kak. Oke. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, tiada yang mustahil baginya. Auci, Iya. minggu lalu kita dengar cerita firman Tuhan tentang apa ya, Kak? Apa ya? Soalnya Kak Kris juga lupa, Kak. Coach juga lupa. Tentang apa ya? Ternyata tentang daratan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, Kak, hari ini juga kita akan dengar cerita firman Tuhan, Kak. Apa itu? Ceritanya tentang penciptaan benda-benda beneran. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi dengan satu lagu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Sekarang kita akan menyaksikan cerita dari Kak Bina. Selamat menyaksikan. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kak Bina. Hari ini kakak akan cerita dari Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Coba adik-adik, sebelum kakak cerita, adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, cerita kita minggu lalu adalah
Allah menciptakan laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang kakak akan membacakan ayat firman Tuhan hari ini. Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Adik-adik kalau punya Alkitab boleh dibuka Alkitabnya dan ikutin kakak membaca. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Sekarang kita akan berdoa semuanya. Lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa dalam hati saja. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti dan memahami cerita yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di mana ya? Di mana? Di mana ya? Adik-adik, ternyata Tina kehilangan buku ceritanya. Buku cerita itu adalah pemberian ibunya. Sudah sepanjang hari Tina mencarinya, dari pagi sampai malam, tapi tidak menemukannya. Akhirnya Tina minta bantuan ibunya. Ibu, tolong bantu Tina dong mencari buku Tina. Dan ibunya pun bersedia membantu Tina mencari buku cerita tersebut. Tapi saat mereka sedang mencari buku cerita itu, tiba-tiba mati lampu. Keadaan di rumah Tina menjadi sangat gelap. Tina tidak bisa melihat dengan jelas. Tina merasa takut. Ibu, di sini gelap sekali. Aku tidak dapat melihat dengan jelas. Lalu ibu Tina menjawab Tina, tidak apa-apa Tina, nanti ibu akan datang membawakan lilin. Akhirnya ibu Tina datang membawa lilin dan mereka mencari buku Tina bersama-sama, yang ternyata buku cerita Tina itu ada di dalam tas sekolah Tina. Saat di sekitar kita jadi gelap, kita pasti merasa takut. Mengapa? Karena kita tidak dapat melihat dengan jelas di sekitar kita. Adik-adik tahu nggak kenapa malam itu gelap? Iya, karena tidak ada matahari. Lalu, matahari itu adanya pada waktu kapan ya? Betul, matahari itu adanya pada waktu pagi atau siang hari. Lalu bagaimana dengan malam hari? Apa yang ada? Iya, bagus. Adanya bulan ataupun bintang. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan menciptakan bintang-bintang. Allah menciptakan matahari untuk menerangi siang hari, menciptakan bulan dan bintang untuk menerangi malam hari. Lalu Allah menempatkan benda-benda penerang itu di cakrawala. Adik-adik masih ingat gak hari keberapa ya Tuhan menciptakan cakrawala? Coba diingat-ingat. Iya, bagus yang masih ingat. Tuhan menciptakan cakrawala pada hari yang kedua.
Tuhan menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk memisahkan terang dari gelap. Dan dengan adanya benda-benda penerang itu, bumi yang diciptakan oleh Tuhan ini menjadi bersinar terang. Sekarang coba adik-adik ingat bagaimana ya cara Tuhan menciptakan. Nah, masih ingat gak bagaimana cara Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan caranya sama juga dengan hari yang keempat. Ayo diingat-ingat. Iya, bagus. Tuhan menciptakan hari yang keempat hanya dengan berfirman atau hanya dengan berbicara. Tuhan kita hebat ya. Hanya dengan berbicara Tuhan menjadikan semuanya. Nah, adik-adik, sekarang coba dibayangkan kalau misalnya hanya ada matahari saja, atau hanya ada bulan saja, atau hanya ada bintang-bintang saja. Apakah kita dapat melakukan aktivitas kita? Tentu tidak. Mengapa? Karena kita tidak dapat melihat sekitar kita dengan jelas. Nah, adik-adik, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena sudah menciptakan benda-benda penerang sehingga kita bisa melihat dengan jelas dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita setiap hari. Adik-adik, sampai di sini cerita kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa dalam hati saja. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang di cakrawala. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Dan terima kasih juga karena sudah membuat bumi ini bersinar dengan sangat terang. Tuhan memberkati kami supaya kami sehat selalu dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.